Kebakaran di Indonesia, terutama kebakaran hutan dan lahan, karhutla, sering menjadi masalah serius, terutama di musim kemarau. Setiap tahun, ribuan hektar hutan dan lahan gambut terbakar, menyebabkan dampak yang luas baik secara lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Salah satu penyebab utama kebakaran di Indonesia adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama di sektor perkebunan, seperti kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Lahan gambut yang sangat mudah terbakar ketika kering, sering menjadi titik utama kebakaran. Kebakaran ini biasanya terjadi di provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Dampaknya sangat luas, salah satunya adalah kabut asap yang meluas ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kabut asap ini menyebabkan penurunan kualitas udara yang drastis, meningkatkan kasus penyakit pernapasan seperti ISPA, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Selain itu, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ini melalui berbagai cara, termasuk penegakan hukum terhadap pembakar lahan ilegal, penerapan moratorium pembukaan lahan gambut baru, serta memperbaiki sistem pemantauan dan pencegahan kebakaran. Namun, tantangannya tetap besar, terutama dalam hal penegakan hukum yang konsisten dan perubahan perilaku di sektor pertanian dan perkebunan. Meski upaya telah dilakukan, tantangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tetap kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam penegakan regulasi dan kebijakan lingkungan. Banyak kebakaran terjadi di konsesi perkebunan, baik milik perusahaan besar maupun petani kecil, yang sering kali kesulitan dalam menerapkan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan, karena biayanya yang lebih tinggi dibandingkan metode pembakaran. Selain itu, lahan gambut yang terbakar cenderung sulit dipadamkan, karena api bisa membara di bawah permukaan tanah selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Rehabilitasi lahan gambut pun memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, dengan perlunya reforestasi, serta pengelolaan tata air yang baik untuk mencegah lahan gambut mengering dan mudah terbakar lagi. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai negara dan lembaga internasional dalam menangani masalah kebakaran ini. Misalnya, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Norwegia dalam program REDD+, Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, yang bertujuan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selain itu, Indonesia juga menerima bantuan teknologi pemantauan dan dukungan operasional dari berbagai negara untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan sektor swasta mengenai pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan terus didorong. Edukasi tentang dampak jangka panjang dari kebakaran hutan dan manfaat dari metode pertanian tanpa bakar menjadi fokus utama. Namun, perubahan ini membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang, baik dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat umum. Untuk masa depan, tantangan utama adalah bagaimana Indonesia bisa menciptakan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, terutama di sektor perkebunan, dengan pelestarian lingkungan. Pengembangan teknologi yang lebih baik untuk pemantauan kebakaran dan sistem peringatan dini, bersama dengan peningkatan kapasitas respon cepat dalam menangani kebakaran, juga menjadi fokus dalam menghadapi permasalahan ini. Kedepan, salah satu solusi utama yang diusulkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah dengan memperkuat sistem tata kelola lahan, terutama di wilayah-wilayah rawan kebakaran seperti lahan gambut. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah restorasi lahan gambut, dengan cara membasahi kembali lahan yang telah terdegradasi. Upaya ini penting karena lahan gambut yang kering sangat rentan terbakar. Badan Restorasi Gambut BRG yang dibentuk pada 2016 bertugas untuk melakukan restorasi lahan gambut dengan membangun sekat kanal dan embung untuk mengatur tingkat air di lahan gambut. Selain itu, ada juga program moratorium pembukaan lahan baru di hutan primer dan lahan gambut diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Program ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang rentan dari kerusakan lebih lanjut.
Moratorium ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebakaran dengan menekan deforestasi, yang kerap kali menjadi pemicu kebakaran hutan. Pada tingkat komunitas, pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi fokus penting dalam pencegahan kebakaran. Program-program yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, seperti Desa Peduli Api, diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan insentif bagi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Masyarakat lokal diberikan pelatihan untuk mengelola lahan dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan, serta diberikan tanggung jawab dalam memantau dan melaporkan potensi kebakaran di wilayah mereka. Namun, perubahan iklim global memperburuk masalah kebakaran hutan di Indonesia. Suhu yang lebih tinggi dan musim kemarau yang lebih panjang akibat perubahan iklim membuat kebakaran lebih sering dan lebih sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pencegahan kebakaran tidak hanya bergantung pada kebijakan lokal, tetapi juga memerlukan upaya global dalam menurunkan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Pendekatan lintas sektor dan kerjasama internasional juga dipandang sebagai kunci sukses jangka panjang. Indonesia telah aktif dalam forum-forum internasional seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan dukungan dalam teknologi pemadaman kebakaran, pengelolaan hutan, dan mitigasi dampak kabut asap lintas batas. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan sering terkendala oleh minimnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan masalah hukum. Kebijakan berkelanjutan yang memperhitungkan kesejahteraan ekonomi petani kecil dan masyarakat sekitar hutan juga penting. Dengan memberikan solusi alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan, masyarakat yang selama ini bergantung pada pembakaran lahan untuk bertani dapat beralih ke metode yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi di wilayah-wilayah rawan kebakaran, seperti memperkenalkan tanaman yang tidak memerlukan pembakaran lahan atau memberikan pelatihan dalam keterampilan lain, juga bisa menjadi bagian dari solusi. Secara keseluruhan, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik. Perubahan kebijakan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta kerjasama internasional harus berjalan bersama untuk mengurangi risiko kebakaran hutan di masa depan.